Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, kelas 9. Marilah sebelum kita awali pembelajaran pada kali ini, kita buka dulu dengan bacaan umul kitab dan doa mau belajar. Liridallah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Terima kasih. Kita masuk di materi bab pertama, meyakini hari akhir dan menjauhi yang buruk. Untuk tujuan pembelajaran di bab pertama ini, diharapkan siswa mampu mendeskripsikan pengertian iman kepada hari akhir dengan benar, mampu menunjukkan dalil iman kepada hari akhir dengan benar, mampu menyebutkan macam-macam kiamat dengan benar, mampu menjelaskan contoh kejadian kiamat sugro dengan benar, contoh kejadian kiamat kubro dengan benar, mampu menjelaskan kehidupan yang dialami manusia setelah hari kiamat dengan benar, mampu berperilaku beriman kepada hari akhir dalam kehidupan sehari-hari dengan benar, dan mampu berperilaku mawas diri sebagai implementasi dari pemahaman iman kepada hari akhir dengan benar. Peta konsep di sini bisa kita lihat. Meyakini hari akhir, mengakhiri kebiasaan buruk, itu kiamat dibagi dua, kiamat sugro, itu kiamat kecil, dan kiamat kubro. Setelah itu ada yaumul barzah, yaumul ba'ats, yaumul basyar, yaumul hisab, ada neraka, ada surga, dan penerapan dalam kehidupan kalian sehari-hari, dalam sikap mulia kalian, mampu memahami, meyakini kejadiannya, mampu mawas diri, membiasakan perbuatan baik, dan menjauhi perbuatan buruk. Untuk yang pertama, pengertian hari kiamat. Apa itu hari kiamat? Hari akhir atau hari kiamat adalah hari hancurnya alam semesta secara total, termasuk isinya, dan berakhirnya kehidupan semua makhluk Allah. Adapun pengertian iman kepada hari akhir adalah percaya dengan penuh keyakinan bahwa hari akhir itu ada dan akan terjadi, serta adanya kehidupan yang kekal abadi di akhirat kelak. Hari kiamat itu dibagi dua. Kiamat kubro itu yang kiamat benar-benar kiamat sesungguhnya, kiamat besar, dan kiamat sugro. Kiamat sugro itu kiamat kecil. Ya, kita bahas satu persatu. Kiamat sugro atau kiamat kecil itu sama artinya dengan kematian atau kerusakan bagi setiap makhluk hidup, dan menurut istilahnya adalah datangnya kematian yang menimpa setiap manusia. Menurut firman Allah ada di Quran surat Al-Imran ayat 185, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Artinya setiap yang bernyawa pasti merasakan mati, dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Kematian disebut juga dengan alam barzah. Pasca kematian setiap manusia memasuki alam barzah. Alam barzah adalah alam yang membatasi antara dunia dengan akhirat. Sebuah alam yang seakan-akan tembus pandang karena tidak dapat dilihat oleh kehidupan dunia. Begitu juga keadaan dia di alam akhirat. Di alam ini setiap manusia itu akan menunggu sampai terjadinya kiamat kubro, alam barzah, alam kubur. Jadi di situ nanti kita akan menunggu sampai terjadinya kiamat. Di alam barzah atau alam kubur, setiap manusia mendapat kejadian yang harus dihadapi, yaitu pertanyaan kubur dari malaikat mungkar dan nakir, dan nikmatnya dan siksa kubur. Nikmat kubur diberikan kepada orang-orang yang baik amalnya. Sebaliknya, siksa kubur untuk orang-orang yang zolim, munafik, kafir, dan musyrik. Selanjutnya yaitu kiamat kubro. Apa itu kiamat kubro atau kiamat besar?
Inilah kiamat yang sesungguhnya, yaitu berakhirnya kehidupan semua makhluk dan hancur leburnya alam semesta secara total. Kejadian ini, peristiwa ini luar biasa, sangat hebat dan sangat menakutkan. Betapa tidak, malaikat Israfil meniup sangkakala, lalu bumi memuntahkan isinya. Gunung-gunung dibenturkan, langit pecah menggelegar, benda-benda bumi pun bertabrakan, dan terjadilah kerusakan yang sangat dahsyat. Sementara manusia bingung, tidak berdaya, tidak tahu kemana arah yang dituju, tidak kenal keluarga, tidak kenal karib kerabat. Akibatnya, setiap diri hanya mencari keselamatannya sendiri-sendiri. Periode hari akhir. Setelah alam semesta hancur, maka mulailah manusia menjalani tahapan kehidupan baru menuju alam yang baqa. Tahapan tersebut sebagai berikut. 1. Yaumul Ba'ats, yaitu dibangkitkan seluruh makhluk dari alam kuburnya, dari alam barzah. Itu namanya Yaumul Ba'ats, hari kebangkitan. Quran surat Al-Mujadalah ayat 6. Kemudian setelah itu ada Yaumul Hasyr, alam mahsyar. Tahapan ini yaitu proses berkumpulnya manusia setelah dibangkitkan dari kubur. Setelah Yaumul Ba'ats, terus ada Yaumul Hasyr, itu dikumpulkan di alam di padang mahsyar. Dalam firman Allah ya, wa yauma nusayyiru jibala wa taral arda barizatan wa hasyarnahum falam nuwadir minhum ahada. Artinya, dan kami kumpulkan mereka seluruh manusia dan tidak kami tinggalkan seorang pun dari mereka. Quran surat Al-Kahfi ayat 47. Setelah dari Yaumul Hasyr ada Yaumul Hisab. Yaumul Hisab itu adalah hari perhitungan. Dihisab, dihitung. Amal-amal kita nanti akan dihitung secara teliti. Karena ada apa? Ada buku catatan amal kita yang selalu dicatat oleh malaikat Raqib dan Atid. Tidak ada yang terlewatkan. Sekecil apapun amal kita, sekecil apapun perbuatan buruk kita, tidak ada yang terlewatkan dari catatan malaikat Raqib Atid. Berhati-hatilah, mulai dari sekarang perbaiki diri kita, perbanyak amal kita untuk bekal nanti kita di akhirat. Ini ya, ada di firman Allah ya, di surat Al-Kahfi ayat 49. Dan diletakkan kitab catatan amal, lalu engkau akan melihat orang yang berdosa merasa ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalamnya, dan mereka berkata, betapa celakanya kami, kitab apakah ini? Tidak ada yang tertinggal, yang kecil dan yang besar, melainkan tercatat semuanya, dan mereka dapati semua apa yang telah mereka kerjakan, dan Tuhanmu tidak menggolimi seorang jua pun. Quran surat Al-Kahfi ayat 49. Benar-benar sungguh tidak ada yang terlewatkan, sekecil apapun amal kita, sekecil apapun perbuatan buruk kita, tidak akan ada yang terlewat. Marilah kita dari sekarang kita mulai berhati-hati, karena kita tahu kehidupan kita nanti di sana itu lebih lama. Kita di dunia ini hanya sementara. Buat apa hidup sementara kalau kita tidak memanfaatkan waktu yang diberikan oleh Allah ini dengan sebaik-baiknya. Kemudian yaitu ada Yaumul Mizan. Yaumul Mizan itu timbangan. Nanti amal kita setelah dihitung ditimbang. Timbangan Allah itu sangat adil. Ya. Tidak seperti timbangan di dunia. Amal setiap orang ditimbang dan tidak ada seorang pun yang diuntungkan atau dirugikan. As-Sirat, ya, setelah itu yaitu ada jembatan namanya As-Sirat, membentang antara dua tepi neraka menuju surga. Selanjutnya ada Yaumul Fasl. Nama lainnya dari hari akhir itu ada Yaumul Fasl, adalah keputusan Allah terhadap nasib orang-orang yang beriman dan orang-orang kafir. Hari keputusan, Yaumul Fasl, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma'adraka ma yaumul fasl wailul yauma idzil lil mukadzibin. Yang artinya, dan tahukah kamu apakah hari keputusan itu?
Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran. Quran Surat Al-Mursalat ayat 14 dan 15. Ada lagi Yaumul Jaza. Yaumul Jaza yaitu hari pembalasan. Dibalas semua perbuatan amal manusia selama di dunia, dibalas oleh Allah. Yang amalnya baik dibalas dengan surga. Sebaliknya, yang amalnya buruk lebih banyak mendapatkan balasannya di neraka. Bismillahirrahmanirrahim. Ayauma tujza kullu nafsin bima kasabat la zulmal yauma innallaha sari'ul hisab. Yang artinya pada hari ini setiap jiwa diberi balasan sesuai dengan apa yang telah dikerjakan. Tidak ada yang dirugikan pada hari ini. Sungguh Allah sangat cepat perhitungannya. Quran Surat Ghafir ayat 17. Kapan terjadinya kiamat? Tidak ada yang tahu. Nabi pun tidak tahu. Malaikat Israfil pun tidak tahu. Hanya Allah saja yang tahu. Karena ini adalah rahasia Allah. Adapun tanda-tanda, Allah dan Rasul telah mengabarkan. Di antaranya yaitu terbit matahari dari arah barat, munculnya Dajjal, turunnya Nabi Isa, keluarnya Ya'juj Ma'juj, diangkatnya ilmu dan fenomena kebodohan, berlomba-lomba menghiasi masjid, ditiupnya sangkakala, dan masih banyak lagi. Ini beberapa perilaku yang mencerminkan iman kepada hari akhir. Di antaranya yaitu 1. Membiasakan hidup berhati-hati karena sekecil apapun perbuatan akan dimintai pertanggungjawaban. 2. Tidak menunda-nunda amal soleh. 3. Segera bertaubat. 4. Menyadari bahwa hidup ini sementara. 5. Mengikuti aturan Allah dan Rasulullah. Hikmah beriman kepada hari akhir. Hikmah, manfaat kalau kita itu beriman kepada hari akhir, manfaatnya apa? 1. Ya, sebagai motivasi kita untuk selalu berbuat baik. 2. Mendorong orang beriman untuk selalu berhati-hati dalam menjalani kehidupannya. Yang 3. Meningkatkan ibadah kita kepada Allah. Kalau kita beriman pada hari akhir, insya Allah kita bisa mengambil manfaatnya. Kita bisa meningkatkan iman kita, meningkatkan ibadah kita, bisa mendorong kita untuk selalu berbuat baik, mendorong kita untuk selalu berhati-hati dalam menjalani kehidupan. Saudaraku, marilah kita bersiap-siap mengantisipasi kedatangan tanda-tanda akhir zaman yang sangat fenomenal ini. Tanda-tanda yang akan merubah wajah dunia dari kondisi penuh kezaliman dewasa ini menuju keadilan di bawah naungan syariat Allah dan kepemimpinan Imam Mahdi beserta Nabiullah Isa alaihi salam. Untuk tugas masih sama, yaitu kalian baca, pahami dulu di bab yang pertama ini. Kemudian saya minta kalian mencatat dari materi slide yang saya berikan tadi. Tolong dicatat di buku tugas, difoto, kirim ke alamat yang saya share. Selanjutnya, apabila ada pertanyaan, mohon nanti bisa ditanyakan di grup, kita diskusikan bersama. Selanjutnya, setelah ini langsung kita ulangan. Saya akan berikan soal-soal, kalian bisa kerjakan melalui link yang saya kirimkan juga. Terima kasih. Sebelum kita akhiri, kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.